Nah, setelah Mami kirim fotonya, kirim ke si Duna, Mami bilang itu nggak, ke Maminya nggak bagus, aku bilang gitu. Nah, kok akhirnya si Duna itu chatting lagi sama si Bofeng ini, ngomong begini, dengan polos togethernya ya, karena memang si Duna ini nggak pernah bohong ya, dia nggak pernah basa-basi, dia langsung ngomong aja, aduh Mami Isa aja nggak mau pakai nih gitu loh, karena memang nggak bagus gitu. Nah, penyampaiannya itu dianggap Mami menjelekkan barangnya si Bofeng ini. Padahal kan dia harus mikir, katanya Mami dapat 20.000 per pieces. Harusnya kan dia berpikir nggak mungkin Mami online menjelekkan dia gitu loh, barangnya itu gitu loh. Memang nggak bagus di badan Mami. Bahkan kalian mau tahu nggak anak-anak online, baju Duna itu bahkan 2 juta, 3 juta, 5 juta pun Mami beli gitu loh. Ya, karena memang baju si Bofeng ini nggak bagus. Emang layaknya Mami masukin ke tong sampah. Nah, mulai dari situlah dia itu ngejelekin Mami kemana-mana, melarang si A, si B berteman sama Mami. Habis itu dia buat status lagi nih, waktu Mami di Mekah gitu loh. Kan harusnya dia mikir gitu loh, ya memang aku nggak, baju itu nggak nempel di badanku, masa aku harus paksakan, lu juga nggak bayar gue gitu loh. Even pun sekali lu bayar gue, kalau seandainya baju lu nggak bagus, gue nggak bakalan mau review. Kalian tahu kan anak-anak online, Mami itu contoh nih, kalau makanan nggak enak, Mami nggak mau review, even pun dibayar gitu loh. Skincare nggak bagus, Mami balikin uangnya, karena memang kalau skincare-nya nggak bagus, Mami nggak mau pakai. Dan semua teman-teman Mami tahu, bahkan fans Mami online ataupun anak-anak online tahu, Mami online itu memang nggak mau membohongi anak-anak online. Oh ini bagus, gini-gini, nggak bisa gitu loh. Nah, si Bopeng ini baper mungkin di situ. Ini maybe ya, maybe yes, maybe no. Minum dulu. Nah, Mami dengar kabar dari Duna terakhir ya, dia sudah bayar uang ke si Bofeng ini 200 juta. Kalian bayangkan kalau seandainya 200 juta, ya kalau seandainya yang dibayarkan itu 500 pieces, 20 kali 5, 7 juta setengah. 7 juta setengah harusnya dia bayarkan ke Mami sesuai janji dia ke si Duna gitu loh. Tapi perempuan Bopeng kapal selam ini, teritik ini, yang satu ini, nggak ada itu melaksanakan janji-janjinya gitu loh. Bahkan ketahuan sama Mami, dia produksi skincare kepada teman Mami online, yang Mami notabene mengenalkan juga sama dia gitu loh. Sudah tanda tangan, memang belum transaksi, tanda tangan MAQ 10.000 pieces. Dan dia diam aja gitu loh. Oh, berarti ini orang nggak baik gitu loh. Nah, akhirnya karena Mami dengar kemarin dia juga sudah ngejelekin Mami, akhirnya Mami tergugah lah untuk membuat peringatan SP1 kepada si Bofeng ini. Nah, gitu. Yang kedua, Mami pernah bilang sama dia, Bopeng, lu kenal nggak si pabrik ini, skincare ini? Enggak Mi. Nah, si pabrik juga Mami tanya, kenal nggak sama si Bopeng? Enggak. Ya udah, si Bopeng mau bikin skincare. Mami pertemukan gitu loh, bukan pertemukan. Mami pertemukan juga di arisan, ulang tahun arisan Mami, dan by video call. Lalu dihandle sama si asisten si pabrik gitu. Tapi dia bilang tuh, jangan ajak Mami Isa kalau ke pabrik. Jadi dia ini diam-diam datang ke pabrik, dan itu di belakang Mami online. Karena apa? Dia nggak mau Mami online itu dapat jatah dari situ. Padahal memang itu pekerjaannya Mami gitu loh kan. Gitu loh, menghubungkan, dan lumayan kan dapat gitu lah. Kalau seandainya transaksi 1,2 miliar, 10%-nya itu 120 juta gitu loh. Dan dia tidak mau itu. Berarti ini orang jahat gitu loh. Ini perempuan Bopeng kapal selam teritik ini jahat gitu. Dan akhirnya setelah Mami kemarin speak up, semua orang ternyata banyak musuhnya. Satu persatu bermunculan ya. Dan akhirnya, tapi sebelum Mami kemarin speak up, Mami cari tahu dulu informasi tentang ini perempuan. Katanya orang kaya. Kenapa orang kaya? Ini katanya orang kaya ya. Kok orang kaya tapi masih mau ambil uang pesanan dari Mami online gitu loh. Pesanan-pesanan itu dia cut gitu loh. Dan dia tidak serahkan ke Mami, apalagi yang sudah transaksi. Nah, makanya Mami konfirmasi tuh ke salah satu pabrik itu. Nah, karena udah marah-marah di luar, jadi Mami abaikan aja gitu loh, ya kan. Masuk Mami itu seperti ini. Even pun belum terjadi transaksi uang ya, atau transfer uang, tapi tanda tangan MAQ ya 10.000 pieces itu sudah terjadi transaksi namanya gitu loh. Ada deal-dealan di belakang Mami gitu loh. Nah, jadi itu yang Mami kecewakan. Bahkan konon katanya dia ke sana itu Mami pun tidak tahu gitu loh. Katanya punya kapal, punya klinik, punya restoran. Nah, Mami usut tuh, ternyata restorannya nggak ada
gitu ya, cuma namanya doang, tapi nggak ada karyawan, nggak ada pengunjung, nggak ada roti pun nggak ada. Bahkan pempek pun di dalamnya nggak ada gitu ya. Nah, terus kemarin Mami ke kliniknya. Di klinik itu pun ternyata, usut demi usut, ternyata dia tuh enggak. Jadi dia ini pintar ngomong, anak-anak online ke pengusaha-pengusaha gitu ya. Dia nge-branding dirinya itu sosialita. Lalu nanti dia cari orang-orang nih, ya udah pakai nama gue aja, gue tuh terkenal di sosialita kayak gitu. Ya udah tuh nama dia, nanti ya udah masukin saham gue 5% kayak gitu. Nah, nanti dia cari tuh orang-orang yang mau investasi ke klinik itu, ya. Lalu uang itu dia rentenirin lagi ke salah satu teman Mami, dan korbannya teman Mami namanya. Kalian tahu lah ya teman Mami. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, salah satu teman Mami itu korbannya dia. Ada lagi nih korbannya nih ya. Oh, teman Mami itu namanya inisialnya E, yang satu lagi ada inisialnya T, ada inisialnya J. Banyak banget korban-korban tipu daya muslihatnya dia gitu loh. Jadi, dan lucunya lagi, nih kalau ini aku sebutin namanya, dia bilang sama teman Mami si untuk telepon Miss Cindy. Miss Cindy untuk apa? Untuk membuat dia menjadi brand ambassador, menyingkirkan Mami. Gak sadar diri kau ya, wanita boveng. Bisa-bisanya dia ngomong ke Miss Cindy ya untuk mengangkat dia menjadi brand ambassador, minta dikenalkan lewat si E gitu loh. Ya Allah, gak sadar bentuk ya si hidung babi. Boveng. Aduh ya. Lucu kan anak-anak online. Ini perempuan ini memang dajjal memang. Dan ini orang, anak-anak online. Nih nanti ya, kalau ketemu sama si A gitu ya. Jangan bilang ya gini. Tapi nanti dia bisa bilang. Pokoknya ini sifatnya jelek banget deh. Ya. Bahkan si selebgram ini, si S itu dia jelekan abis-abisan. Padahal dia katanya yang buatin baju ke S ini, tapi dijelekin abis-abisan. Yang katanya pakai uang narkebes lah, yang katanya pakai uang money laundry lah. Tapi ya itu dia menjilat juga ke sana buatin baju gitu loh. Ya, kemarin Mami udah ketemu sama si S. Mami bilang ya udah hati-hati aja. Aku bilang gitu, itu sama orang tuh jahara gitu loh. Emang dirimu produksi baju sama dia sih? Enggak kok Mi, katanya gitu. Cuman dikit doang ya. Berarti cuma 0,1%, hanya sedikit gitu loh. Ya, tapi kemana-mana dia ngomong si S itu semuanya aku yang bikin, katanya gitu. Itulah jaharanya dia. Untuk apa ngelobi. Mami makan dulu. Nanti kita lanjut lagi. Masih panjang. Ceritanya masih panjang tentang boveng. Makanya bopeng, jangan cari masalah sama Mami online. Udah diam aku. Dipancing-pancing ya. Ala-ala bikin status buat Mami online. Itu mancing namanya. Ya. Sekarang gimana rasanya? Sampai akun mantannya yang hemong itu pun dicari sama anak online. Pewong kok nikahannya sama hemong.